Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Purnamasari. Di sini saya bertugas sebagai guru IPS di SMP ITA Salam Pelaihari. Untuk topik kali ini saya akan membahas mengenai topik mengasah skill komunikasi siswa dalam bahasan perubahan iklim. Di era digital ini, kemampuan berkomunikasi bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga melibatkan cara kita menyajikan informasi, berinteraksi dengan orang lain, dan memecahkan masalah bersama. Jika para peserta didik memiliki keterampilan komunikasi yang baik, mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Mereka akan lebih percaya diri dalam mengejar mimpi dan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Masa depan di mana mereka tidak hanya cerdas, tapi juga mampu berkomunikasi dengan efektif. Masa depan di mana mereka berani menyampaikan pendapat, berkolaborasi dengan teman, dan menjadi pemimpin masa depan. Dan tentunya setiap anak memiliki potensinya masing-masing, dan kemampuan bicara setiap anak pun berbeda. Pada fase D, para peserta didik pasti banyak yang belum percaya diri untuk memberikan pendapat, presentasi, dan lainnya yang berkaitan dengan komunikasi. Tugas kita sebagai pendidik adalah memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan diri di dalam mengasah kepercayaan diri mereka untuk berkomunikasi dengan baik. Dengan memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat, anak-anak kita akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri, kreatif, dan mandiri. Untuk mengasah kemampuan komunikasi ini, saya mengambil materi tentang perubahan iklim. Perubahan iklim tentunya juga materi yang penting karena berkaitan dengan kesadaran anak-anak atau peserta didik tentang lingkungan sekitar dan penggunaan energi. Perubahan iklim bukan hanya sekedar isu lingkungan, tetapi juga tantangan nyata yang kita hadapi. Tentunya perubahan iklim tidak bisa hanya dibaca saja dan dipahami oleh beberapa individu, tetapi tentunya harus dipahami oleh semua orang. Dan di sini saya mencoba mengasah keterampilan berkomunikasi siswa dalam membahas isu perubahan iklim, yang dimana nanti mereka melewati tahapan memahami, menganalisis, presentasi, bermain peran, dan membuat ajakan untuk menjaga lingkungan dalam perubahan iklim. Untuk topik mengembangkan kemampuan komunikasi peserta didik dalam isu perubahan lingkungan, hal yang pertama yang saya lakukan adalah melihat lagi analisis CP dan alur tujuan pembelajaran yang sudah saya buat. Di sekolah saya meletakkan materi perubahan iklim di kelas 8, dan untuk perubahan iklim saya mengambil 8 JP atau 4 kali pertemuan yang dilaksanakan selama 2 minggu. Pertemuan pertama untuk pengenalan, pertemuan kedua untuk mengetahui dampak dari perubahan iklim, pertemuan ketiga untuk mengenali lingkungan sekitar yang terkena dampak perubahan iklim, dan pertemuan keempat bermain peran, kemudian membuat video ajakan untuk menjaga lingkungan dari perubahan iklim. Pada pertemuan pertama ini, saya menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok. Dan media pembelajaran yang saya gunakan adalah televisi, juga LKPD, grafik emisi gas rumah kaca, dan temperatur rata-rata cuaca. Model kontekstual, teaching learning, anak-anak diberikan pendalaman materi. Kemudian saat pendalaman materi, saya mengajukan pertanyaan terbuka. Jadi guru atau saya sendiri harus menciptakan ruangan bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan perspektif mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri, tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir kritis. Kemudian dilanjutkan lagi dengan penjelasan menggunakan PowerPoint, dan kemudian siswa menganalisis grafik tentang kenaikan temperatur dan emisi gas rumah kaca secara berkelompok yang terdiri dari 2 orang. Siswa belajar berkolaborasi, berbagi tugas, dan menyampaikan ide-ide mereka dengan jelas. Selain itu, mereka juga mengembangkan keterampilan presentasi. Pada pertemuan kedua, di sini saya menggunakan metode observasi, di mana siswa diajak menonton video tentang kebencanaan alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Dan dilanjutkan lagi dengan evaluasi throwing ball. Tapi waktu itu karena tidak ada bola, saya modifikasi lempar-lemparan bolanya dengan boneka. Pada pertemuan ketiga, saya menggunakan metode kontekstual dan model inquiry. Jadi siswa diajak melihat lingkungan sekitar yang berubah akibat cuaca yang tidak menentu, dampak dari perubahan iklim.
Pada pertemuan keempat atau pertemuan terakhir pada tujuan pembelajaran ini, saya menggunakan metode simulasi debat dan mode PBL. Media pembelajaran yang saya gunakan di kelas ini adalah smartphone dan teks berita. Seperti biasa, masuk ke kelas, mengucapkan salam, doa, cek kebersihan, cek mood siswa, dan cek kehadiran. Kemudian masuk ke persepsi mengaitkan dengan pembelajaran yang kemarin, menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan hari ini. Kemudian siswa dibagi per kelompok, ada kelompok pemerintah, kelompok aktivis lingkungan, dan kelompok masyarakat di dalam simulasi debat. Simulasi debat sendiri itu adalah cara yang efektif untuk melatih siswa dalam mengutarakan pendapat, menanggapi kritik, dan mencari solusi bersama. Keterampilan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berpartisipasi dalam diskusi publik tentang isu-isu lingkungan. Mereka mencari dan membuat materi mengenai perubahan iklim sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok. Setelah itu, mereka memulai simulasi debat sesuai dengan pembagian kelompok mengenai perubahan iklim. Dan guru di sini bertindak sebagai moderator. Setelah mereka selesai dalam melakukan debat, mereka akan diminta untuk membuat video dengan durasi 20 detik untuk mengajak masyarakat dalam menjaga lingkungan dan diupload di dalam Instagram sekolah. Karena kita ketahui bersama di sini bahwa belajar itu tidak hanya di dalam ruang kelas, tetapi juga di dunia nyata. Dengan siswa membuat video terkait perubahan iklim ini, selain mengasah kemampuan komunikasi siswa, diharapkan siswa dapat mengajak masyarakat untuk melaksanakan aksi nyata untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Mereka dapat memulai dari hal-hal kecil seperti menghemat energi, mengelola sampah, atau menanam pohon dan mengajak orang-orang terdekatnya menjaga lingkungan dengan skill komunikasi mereka. Kemudian pembelajaran ditutup dengan refleksi dan menanyakan kepada mereka bagaimana perasaan mereka hari ini dan apa saja yang didapatkan, lalu ditutup dengan doa dan salam. Dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, beberapa orang sudah mampu untuk mengomunikasikan pendapatnya dan beberapa lagi ada yang masih malu untuk menyampaikan pendapat mereka di dalam debat dan hanya mengomunikasikan lewat kertas. Tetapi untuk semua yang dilakukan siswa, semuanya patut diapresiasi karena bisa pasti karena terbiasa. Jadi setelah ini, rencana tindak lanjutnya adalah memberikan proyek atau tugas kepada siswa yang memancing siswa untuk memberikan pendapatnya dan berkomunikasi dengan baik. Dan tentunya komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menyuarakan kepedulian, mengajak orang lain untuk bertindak dan mencari solusi bersama. Hasil nyata dari pembelajaran ini adalah siswa menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, berani bersuara dan memiliki inisiatif untuk melakukan perubahan. Siswa dapat menjadi agen perubahan yang sesungguhnya. Dan melalui pembelajaran yang inovatif, kita dapat menginspirasi siswa untuk menjadi generasi yang peduli terhadap masa depan bumi. Mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang.